Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI. Kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu buku bestseller. Sudah tercetak lebih dari 50 juta eksemplar. Dan ini adalah salah satu bestseller di Indonesia. Apalagi kalau bukan Risalah Tuntunan Surat Lengkap dari PT Karya Toha Putra. Yuk kita bahas. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya buku Risalah Tuntunan Sholat Lengkap ini menjadi salah satu rujukan utama. Bahkan bisa dibilang buku ini sangat berjasa bagi umat Islam di Indonesia, khususnya untuk belajar toharoh dan sholat. Kita bisa bertanya mungkin kepada kakek, nenek, ayah, ibu kita, terutama orang-orang yang di dalam kehidupan tradisional, mereka mengkaji sholatnya, belajar sholatnya melalui buku ini. Bahkan mungkin buku ini menjadi top mindset ketika membicarakan buku tentang sholat. Salah satunya bisa dilihat dalam film Hafalan Sholat Delisa, film yang bercerita tentang tsunami di Aceh. Ketika bicara tentang sholat, dia memegang buku ini, Risalah Tuntunan Sholat Lengkap dari PT Karya Toha Putra. Buku ini sendiri sudah tercetak pada mulai tahun 1976, luar biasa. 1976. Sekarang udah berapa tahun ya? Tinggal dihitung saja. Ini menunjukkan bahwa buku ini bisa bertahan tak lekang oleh zaman dan bisa bertahan dengan gempuran waktu. Bahkan pada tahun 2019, buku ini mendapatkan penghargaan oleh Islamic Book Fair sebagai buku paling laris di Indonesia. Bisa dibayangkan saja, ini buku cetakan tahun 2021 itu sudah tercetak 621 kali. Kalau tahun 2021 sudah 621 kali, bisa dihitung kalau setiap cetaknya misalnya 5.000, maka bisa dihitung saja berapa kali cetak dan berapa eksemplar. Bahkan menurut catatan sudah 50 juta eksemplar lebih. Masya Allah, barakallah. Nah, yang menarik adalah buku ini memang gampang atau mudah diterima oleh masyarakat karena buku ini sangat ringkas. Dan tentu saja memang tujuan buku ini adalah sebagai mukhtasar atau sebagai ringkasan. Ada 6 bab di buku ini. Ada pengantar umum yang berisi tentang hukum Islam dan rukun Islam. Kemudian bab kedua tentang toharoh. Bab ketiga tentang sunnah sebelum sholat. Bab keempat tentang sholat. Bab kelima tentang sholat bagi orang yang sakit. Dan bab keenam tentang sholat-sholat sunnah. Buku ini memang sangat sederhana. Sekali lagi, karena ini sifatnya adalah mukhtasar alias ringkasan. Sehingga memang di buku ini tidak ditemukan dalil-dalil, tidak ditemukan landasan-landasan ayat atau hadis yang menjadi rujukan dari bacaan sholat atau dalil tayamum atau dalil toharoh atau dalil sholat-sholat sunnah yang lain tidak ada. Tetapi sekali lagi bukan berarti buku ini tanpa dasar, bukan berarti buku ini sembarangan untuk dikarang oleh penulisnya, tentu tidak. Salah satu rujukannya kalau kita membaca buku ini bagi sahabat-sahabat sekalian yang pernah membaca Matan Abu Suja, itu kentara sekali bahwa misalnya tentang air yang ditulis dalam buku ini itu merujuk kepada Matan Abu Suja. Dan kami yakin bahwa apa yang ditulis di sini semuanya merujuk kepada ulama pada kitab-kitab masyhur ulama tentang kitab fikih sholat. Sehingga sahabat-sahabat sekalian jangan ragu, wah ini kok nggak ada dalilnya, ini kok nggak ada ayatnya. Ini tidak dikarang sembarangan, tetapi
merujuk atau mengacu kepada ulama-ulama, kitab-kitab, khususnya adalah mazhab Syafi'i. Nah, suatu hari saya pernah berjumpa dengan pemilik dari PT Karya Toha Putra ini, yaitu Habib Hasan Toha. Saya sedikit bertanya, apa nih rahasianya buku ini bisa sampai sukses? Tahun 1976 bisa bertahan sampai sekarang. Apa rahasianya? Nah, rupanya beliau Habib Hasan menyatakan bahwa rahasia sukses buku ini adalah bahwa buku ini lahir dengan keikhlasan. Baik keikhlasan dari penulis maupun keikhlasan dari penerbitnya sendiri. Kok bisa begitu? Rupanya dari satu sisi buku yang ditulis oleh Dr. Andes Muhammad Rifai ini, kalau teman-teman suka beli buku dari PT Karya Toha Putra, sebenarnya Dr. Andes Muhammad Rifai tidak hanya menulis buku ini, tetapi ada buku-buku yang lain, misalnya tentang khotbah, misalnya tentang fikih-fikih yang lain, ada buku tentang buku karangan Dr. Andes Muhammad Rifai. Tetapi buku ini menjadi istimewa karena inilah yang paling bestseller. Nah, menurut informasi dari Habib Hasan Toha, bahwasanya Dr. Andes Muhammad Rifai ini dulu sistem belinya adalah dari penerbit adalah sistem beli putus. Artinya Dr. Andes Muhammad Rifai yang waktu itu rumahnya di sekitar Dr. Cipto Semarang, tapi sekarang sudah almarhum, Dr. Andes Muhammad Rifai karena sistemnya beli putus maka tidak mendapatkan royalti. Kenapa demikian? Karena waktu itu naskah buku ini hanya untuk penataran. Saya tidak ingat pasti apakah penataran untuk pegawai di Kemenak atau pegawai di departemen apa, tapi yang jelas adalah untuk penataran bahan kursus pelatihan sholat untuk calon-calon pegawai baru. Sehingga tidak menyangka kalau kemudian begitu dibukukan akan booming, meledak sampai sekarang di saat beliau sudah almarhum. Tetapi ini menjadi poin yang sangat-sangat berarti ya. Ya, secara royalti dunia beliau nggak mendapatkan. Tapi coba bayangkan berapa banyak pahala yang mengalir kepada beliau meskipun beliau wafat dengan wasilah buku ini. Ilmu yang bermanfaat beliau salurkan, beliau sampaikan melalui buku ini, dan banyak orang belajar melalui buku ini, belajar toharoh, belajar sholat, dan kemudian akan menjadi pahala yang terus menerus karena ilmu yang bermanfaat. Ini kunci sukses pertama. Kunci sukses kedua menurut Habib Hasan adalah bahwa ada keikhlasan dari penerbit PT Karya Toha Putra atau waktu itu disebut CV Toha Putra. Mengapa disebut ikhlas? Karena rupanya Habib Hasan mengakui ketika beliau pulang dari Amerika, karena memang kuliahnya di sana, begitu pulang dari Amerika beliau marah. Kenapa marah? Karena melihat buku ini ditiru oleh banyak penerbit. Ditiru mulai dari konten isinya, bahkan ditiru dari ilustrasinya gambar, bahkan ditiru sampai warna-warnanya. Tidak cuma ditiru, buku ini juga dibaca, dicetak berulang kali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu tanpa izin. Maka Habib Hasan Toha sangat marah dan pengen mengejar, menuntut orang-orang yang telah melakukan pembajakan itu. Tetapi rupanya Habib Hasan Toha diberi nasihat oleh sang ayahanda, yakni Habib Toha bin Al-Munawar. Habib Toha selaku ayahanda dari Habib Hasan menyatakan dan memberikan nasihat, tidak perlu untuk dikejar, tidak perlu itu dituntut, para pembaca itu tidak perlu. Yang perlu adalah berdoa saja. Semoga seiring larisnya buku yang bacakan, laris pula buku yang asli. Seiring larisnya buku KW, kalau bahasa kita, semoga laris pula buku yang ori. Dan kemudian memang Habib Hasan Toha menerima dan menuruti nasihat dari sang ayahanda. Akhirnya memang beliau tidak jadi marah,
menahan emosi dan tidak jadi mengejar para pembajak dan para plagiarisme itu. Hanya saja beliau kemudian memberikan promosi di belakang sampul buku Risalah Tuntunan Sholat Lengkap ini, yaitu promosi Al-Quran. Di sini tercantum, milikilah 99 koleksi mushaf Al-Quran dan 30 juz tafsir Al-Maraghi. Ini adalah sebuah titipan promosi dengan harapan adalah meskipun buku ini dibaca, misalnya ada promosi Al-Quran dari PT Karya Toha Putra. Ini termasuk baru nih promosi ya. Mungkin mulai tahun 2000-an. Karena kalau bagi sahabat-sahabat yang punya buku ini di tahun 90-an tidak ada. Misalnya saya punya buku ini adalah cetakan 97, sudah tersimpan lama, dan waktu itu tidak ada, promosinya kosong. Bedakan dengan yang ini, sudah ada promosinya. Dan itulah yang menyebabkan salah satu keberkahan dari buku Risalah Tuntunan Sholat Lengkap ini. Para sahabat sekalian, perlu beli buku ini, perlu baca buku ini, karena ini adalah salah satu buku bestseller di Indonesia, sudah tercetak 50 juta eksemplar dan sudah sangat berjasa untuk umat Islam di Indonesia dalam rangka belajar toharoh dan belajar sholat. Barakallahu lakum. Selamat untuk PT Karya Toha Putra. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.